lipat tangan ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke bawah pusar, karena pandangan mazhab mereka beda-beda. Tapi tidak ada ribut-ribut, tidak ada yang rebut-rebut masjid orang, tidak ada yang lempar-lempar masjid orang, tidak ada, karena mereka sudah faham. Ini mukmin saudara kita, cuma berbeda pandangan. Di sini kita belum terbiasa, jadi masih butuh waktu. Jadi mungkin butuh waktu sekitar puluhan tahun lagi untuk membiasakan. Ini kan sahabat juga manusia. Jadi sahabat mengatakan, alah kakak hai Nabi ni berdua bentang, saya Aswad kan cuma obey aja. Kita kan kadang-kadang punya Pak, kadang-kadang keadaan seperti itu, karena kita anggap orang kecil, alah kita ya udahlah, itu bukan orang yang perlu diperhatikan pun. Ternyata Nabi menangkap seperti sahabat seperti meremehkan pekerjaan si Aswad membersihkan masjid. Qala, langsung Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah, dan semoga kehadiran kita Allah catat menjadi pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak-ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan masih seputar urusan jenazah, dan kita sedang membahas tentang salat jenazah. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang waktu untuk melakukan salat jenazah, dan ada perbedaan pendapat tentang waktu yang dibolehkan untuk melakukan salat jenazah. Saya ulang, sekedar pengingat ulang agar ilmu ini semakin banyak diulang, semakin teringat. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, bahwa tidak boleh mensalatkan jenazah pada 5 waktu. Hukumnya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Ya, di 5 waktu tidak boleh salatkan jenazah. Yang pertama, kata mazhab Hanafi, waktu terbitnya matahari, yaitu sedang terbitnya matahari. Yang kedua, waktu sedang tergelincir menjelang waktu zuhur, kira-kira 15 menit atau 20 menit. Tadi waktu terbit juga begitu ya, jadi kira-kira kalau sekarang dari jam 6.15 sampai jam 6.35, nah, itu waktu yang terlarang untuk salat jenazah, yaitu sedang terbit. Kemudian waktu ketiga sedang terbenam, kira-kira 15 atau 20 menit menjelang salat maghrib. Lalu yang keempat, selepas salat subuh sampai terbit matahari. Dan waktu yang kelima, selepas salat asar sampai terbenam matahari.
Nah, jadi ini 5 waktu yang diharamkan, dimakruhkan oleh mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi untuk melakukan solat jenazah. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hambali haram, bahkan ini langsung haram melakukan solat jenazah pada 3 waktu. Dan itu seperti yang disebutkan oleh Nabi, yaitu ketika sedang terbit, ketika sedang tergelincir, dan ketika sedang terbenam. Sama seperti tadi, 15 atau 20 menit. Jadi dalam mazhab Malik dan Hambali ini malah haram, tidak boleh. Jadi solusinya ya lewatkan waktu itu. Nah, itu kalau dalam mazhab Malik dan Hambali. Jadi kalau menjelang maghrib, ya jangan disolatkan dulu, nanti saja setelah maghrib. Nah, begitu menurut Maliki dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, ini yang lebih penting untuk kita ingat, bahwa dibolehkan solat jenazah di semua waktu, tidak ada pembatasan waktu. Walaupun ada hadis Nabi yang melarang solat pada 3 waktu, tetapi di sisi mazhab Syafi'i, hadis itu tidak berlaku pada solat jenazah. Apa sebabnya? Karena solat jenazah termasuk solat yang ada sebab, muncul karena sebab. Itu alasannya. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu, semua solat yang muncul karena sebab di sisi mazhab Syafi'i itu tidak berlaku waktu yang haram. Contoh, tahiyatul masjid muncul karena masuk masjid. Kalau tidak masuk masjid, tidak ada solat itu, berarti sebabnya karena masuk masjid, maka boleh dilakukan di waktu kapanpun. Buktinya kita melakukannya. Rata-rata kita solat tahiyatul masjid di waktu haram, menjelang maghrib, kemudian menjelang zuhur, padahal itu waktu yang diharamkan solat oleh Nabi. Nah, jadi tidak berlaku karena solat itu muncul karena sebab. Atau solat sunnah wudu muncul karena ada wudu. Kalau tidak ada wudu, tidak ada solat itu. Solat gerhana muncul karena gerhana. Kalau tidak ada gerhana, tidak muncul solat itu. Maka tidak berlaku waktu haram. Begitu juga solat jenazah menurut Syafi'i, dia hanya ada karena ada jenazah. Kalau tidak ada jenazah, tidak ada solat itu. Karena ada yang meninggal, maka meninggal menjadi penyebab adanya solat jenazah, maka tidak berlaku. Nah, jadi kalau begitu, menurut mazhab Syafi'i, boleh disolatkan jenazah di sembarang waktu. Baik, itu yang kita bahas di pembahasan minggu yang lalu. Ini selalu saya ulang dulu, karena ada yang tidak hadir, tidak sempat hadir, dan ada yang hadir tapi sudah lupa. Itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi, ada yang hadir tapi sudah lupa, maka perlu diingatkan kembali. Baik, kita lanjut berikutnya. Kita akan lihat pembahasan tentang as-salatu 'alal mayyit ba'da dafni wa tikrarus salah alaihi qabla dafni. Ini pembahasan tentang mensolatkan jenazah berulang-ulang setelah sebelum dikuburkan, dan bagaimana hukum mensolatkan jenazah setelah dikuburkan. Artinya ya di kuburannya, apa boleh atau tidak. Baik. Yang pertama, tentang hukum mensolatkan jenazah berulang-ulang sebelum dikuburkan. Jadi mengulang-ulang solat jenazah sebelum dikuburkan.
Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa yukrahu tikrarus shalah 'ala al-janazah haitsu kanatil ula fi jama'ah, fa in lam takun fi jama'ah u'idat nadban bi jama'atin qabla dafni. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, makruh mengulang solat jenazah yang telah dilakukan dengan jamaah. Kita tadi sudah jamaah sekali, lalu ada lagi jamaah lain. Bolehkah kita melakukannya sekali lagi? Kita ingin solatkan sekali lagi untuk ayah dan ibu kita. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, makruh, kecuali fa illam takun fi jama'atin u'idat nadban bi jama'atin qabla dafni, kecuali kalau solat pertamanya bukan berjamaah tapi solat sendiri, lalu muncullah jamaah setelah itu, maka disunnahkan mengulangnya. Jadi ini menurut Hanafi dan Maliki. Kalau salat jenazah sudah kita lakukan pertama berjamaah, lalu nanti ada jamaah lain bergelombang, bisa jadi karena tidak muat tempat, lalu dilakukanlah bergelombang. Waktu gelombang kedua kita ikut lagi, makruh dalam mazhab Hanafi dan Malik. Yang boleh bagaimana? Kalau tadi salat jenazah yang sudah kita lakukan tidak berjamaah, lalu ketika muncul jamaah, ada jamaah gelombang berikutnya, kita ikut untuk bisa mendapatkan pahala jamaah melakukan salat jenazah, itu baru disunnahkan. Jadi itu pandangan mazhab Hanafi dan Malik. Perlu diingat baik-baik Bapak, untuk baik salah puo. Nanti kita kadang-kadang kasih tahu ke orang pandangan mazhab yang lain, karena kita sering beramal dengan amalan mazhab Syafi'i. Begitu kita salah kasih informasi, sehingga orang di luar sana mengira pengajian sesat, padahal jamaah yang salah kasih tahu. Itu sering terjadi. Okey, baik. Lalu bagaimana pandangan Syafi'i? Wa ajaza asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah tikrarus shalah ala al-janazati marratan ukhra liman lam yusalli 'alaiha awalan. Dibolehkan melakukan salat jenazah berulang-ulang hanya bagi mereka yang belum mensolatkannya. Jadi mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahawa dibolehkan membuat salat jenazah itu bergelombang-gelombang, berkali-kali, tapi bagi yang belum melakukan salat. Tapi kalau sudah melakukan salat, maka dicukupkan hanya sekali. Yang mau disasar di sini adalah tidak mengapa berjamaah bergelombang, memang pedang dalam jamaah, pedang dalam jamaah. Tapi bagi mereka yang tidak sempat melakukan di jamaah pertama, kalau sudah melakukannya, maka tidak dianjurkan untuk melakukan berulang-ulang. Baik, jadi itu tentang hukum mengulang-ulang salat jenazah. Jadi berarti kesimpulannya, mengulang-ulang jamaah melakukan salat jenazah berjamaah berulang-ulang tidak mengapa, namun tidak dianjurkan bagi yang sudah melakukannya sekali. Nah, dan ini termasuk tadi juga disebutkan oleh mazhab Malik dan Hanafi. Berikutnya, as-salatu 'ala al-mayyit ba'da ad-dafni. Apa hukumnya mensolatkan jenazah setelah dikuburkan?
Tadi kalau sebelum dikuburkan itu tidak masalah, berulang-ulang ubena rame na pupu. Nabi itu meninggal hari Senin, dikuburkan malam Rabu, dan semua sahabat mensolatkannya bukan dengan cara berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Dan itu terus, yang solat lalu pindah lagi, solat pindah lagi, sampai 2 hari 3 malam Nabi terus disolatkan oleh mungkin bisa mencapai ribuan orang, tapi sendiri-sendiri, tidak dilakukan berjamaah. Kenapa tidak dilakukan berjamaah? Karena yang pertama, tidak ada wasiat Nabi untuk menjadi siapa yang menjadi imam setelah beliau meninggal. Jadi tidak ada wasiat yang menyatakan kalau saya meninggal, yang solatkan jenazah saya sebelum, tidak ada wasiat itu. Sehingga semua sahabat tidak berani maju untuk menjadi imam. Akibat tidak ada yang berani menjadi imam, akhirnya tidak ada solat jamaah jenazah, karena tidak ada yang merasa bahwa dia layak untuk menjadi imam pengganti Nabi. Nah, di situ permasalahan pertama. Yang kedua, kata para ulama, kenapa waktu solat jenazah Nabi tidak dilakukan berjamaah? Karena kalau dilakukan berjamaah, lalu satu orang ditunjuk jadi imam, maka dia dianggap sebagai pengganti kepemimpinan. Jadi seakan-akan sudah terpilih langsung, maka tidak ada yang mau buat. Di saat itu tidak ada siapa pengganti pemimpin berikutnya, barulah nanti di baiat Abu Bakar. Tapi setelah di baiat, kalau sempat dilakukan berjamaah, misal semua sahabat memilih Umar jadi imam, berarti dianggap Umar lah yang paling berhak, karena imam pada waktu itu Nabi tidak lepaskan. Di masa hidupnya Nabi tidak melepaskan orang jadi imam kecuali ditunjuknya. Nah, makanya tidak ada jamaah untuk mensolatkan jenazah Nabi. Jadi walaupun begitu, hari ini kita disunnahkan berjamaah. Kenapa? Karena Nabi dulu waktu hidup, waktu mensolatkan jenazah sahabat, berjamaah. Hanya pada beliau orang yang tidak berani berjamaah. Udah. Permasalahan berikutnya adalah tentang mensolatkan jenazah setelah dikuburkan. Ini ada juga perbedaan pandangan tentang hukum mensolatkan jenazah setelah dikuburkan. Ada 3 pandangan masalah ini. Memang fikih itu Pak tidak bisa lepas dari perbedaan. Sebenarnya tafsir juga begitu. Maka dalam ilmu tafsir itu, tafsir ini, tafsir itu, nanti ada perbedaan pandangan. Cuma bedanya, kalau perbedaan pandangan dalam fikih, khilafiyah dalam fikih, itu khilafnya khilaf membatalkan. Artinya pandangan ini bisa membatalkan pandangan lain. Yang nyo pegah na kunun, imam lain pegah tak ada kunun, jadi bisa saling membatalkan. Menurut Syafi'i bersentuhan batal salat, menurut mazhab lain tidak batal salat. Kan khilafnya bertentangan nih, khilaf yang saling membatalkan. Itu kalau dalam fikih. Tapi kalau dalam tafsir itu juga terjadi perbedaan. Menurut Imam Fulan ayat ini maksudnya ini, menurut Imam Fulan ayat ini maksudnya ini, juga terjadi perbedaan. Cuma kalau dalam tafsir khilafnya khilaf yang tidak membatalkan, khilaf yang menambah informasi. Jadi kalau dalam tafsir enggak saling membatalkan, tapi khilaf yang menambah informasi. Jadi kalau menurut Imam Fulan ini, menurut Imam Ibnu Katsir ini, itu saling menambah aja. Berarti tafsiran ayat itu boleh ini, boleh ini, boleh ini. Kalau fikih enggak, kalau sudah kita mengikuti pandangan ini, otomatis ada
pandangan yang terbatalkan gara-gara pandangan ini. Itu bedanya. Makanya belajar fikih seperti ini itu adalah belajar berlapang dada. Belajar fikih itu belajar berlapang dada, untuk menerima perbedaan dari kalangan atau pandangan yang mungkin berbeda dengan yang kita fahami. Dan inilah khazanah fikih. Dulu kita pekan tonton Sigolom 80-an, itu kita tidak banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Artinya tidak banyaklah masjid ini tidak cocok dengan ini, tidak banyak. Kenapa? Karena kita pun tidak banyak belajar tentang perbandingan mazhab. Jadi begitu orang-orang sudah mulai belajar ke sana, belajar ke sini, ada yang belajar ke luar negeri, ke Mesir, Madinah, Mekah, macam-macam, Pak. Waktu pulang kan wawasannya sudah berbeda. Maka dibawalah ilmu bahwa ternyata kita juga harus memahami dari sisi pandangan yang lain. Disitulah kadang-kadang sebagian orang tidak bisa terima, sehingga bagi yang tidak bisa menerima, menganggap itu sebuah permusuhan. Jadi waktu katakan kunutnya dalam mazhab Hambali, Hanafi dan Hambali itu tidak ada, tidak disunnahkan, kalimat itu dianggap permusuhan. Nyokah anak betul yang kayak pegang anak kunut. Begitu, sehingga mulailah timbul kebencian. Kita yang faham belajar ini bukan menimbulkan permusuhan, tapi menambah wawasan. Oh menan, oh begitu. Ternyata ada yang mengatakan tidak sunnah kunut, ada yang mengatakan tidak batal wudhu kalau bersentuhan. Itu menambah wawasan. Nah, kita perlu waktu, Bapak Ibu, untuk membiasakan dunia ini. Di Arab itu sudah terbiasa dengan dunia ini. Di Mesir itu satu masjidnya macam-macam model. Lipat tangan ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke bawah pusar. Karena pandangan mazhab mereka beda-beda. Tapi tidak ada ribut-ribut, tidak ada yang rebut-rebut masjid orang, tidak ada yang lempar-lempar masjid orang, tidak ada. Karena mereka sudah faham. Ini mukmin saudara kita, cuma berbeda pandangan. Di sini kita belum terbiasa, jadi masih butuh waktu. Jadi mungkin butuh waktu sekitar puluhan tahun lagi untuk membiasakan berlapang dada di atas perbedaan. Makanya kita ini insya-Allah kalau sudah faham, oh ternyata begini pandangannya, ternyata begini, oh imam ini, insya-Allah lama-lama Pak, hati kita merasa lebih nyaman beribadah karena kita tidak perlu mikir lagi ibadah orang. Dan kita lebih banyak husnudzannya daripada suudzan. Pada tanging kok beda. Biasanya lah mazhab lain ya. Makanya coba lihat. Orang-orang alim itu tidak ribut-ribut masalah itu. Orang-orang yang sudah tingkat jenderal-jenderal itu tidak ribut masalah itu. Yang ribut tu yang cantu-cantu miuknya Bang. Yang baru tobat, umur 40 baru tobat, baru ngaji. Kena ngaji ekstrim pula, maka hancur-hancuran. Nyo hanjut jih salah, gop dalam neraka, gop ahlul bid'ah, nyo jih. Itu akibatnya. Makanya ini kitab yang kita ngaji ini termasuk yang membuka wawasan. Baik, kita lanjut. Jadi hukum mensolatkan jenazah setelah dikuburkan dan kita mensolatkannya di atas kuburan, boleh atau tidak? Ada 3 pandangan. Yang pertama, yusalli alaihi, dibolehkan. Dibolehkan untuk mensolatkan jenazah walaupun setelah dikuburkan. Wa huwa qawlu aktsaru ahli al-ilmi min ashabin nabi min ba'dihi. Wa bihi qala Ibnu al-Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Ibnu Hazm wa ghairihi. Dan ini adalah pandangan jumhur ulama. Sebagian besar ulama mengatakan boleh mensolatkan jenazah walaupun sudah dikuburkan. Mana dalilnya? Yang pertama yaitu hadis dari Ibnu Abbas
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufina fakabbara alaihi arba'an. Dalam hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih, Rasulullah itu, kata Ibnu Abbas, pernah mensolatkan jenazah yang sudah dikuburkan atau baru dikuburkan di atas kuburannya. Di atas kuburan maksudnya kan gedung ada kubur, di depan kuburannya. Fakabbara alaihi arba'an, dan Nabi melakukannya ya salat jenazah dengan 4 kali takbir. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Aswad rajulan aw imra'atun kana yafumul masjid famata. Ada seseorang yang bernama Aswad. Dia hari-harinya menjaga kebersihan masjid. Lalu famata, meninggal dunia. Walam ya'lam an-nabi bimautihi fazakarahu zata yawmain. Jadi Nabi sudah beberapa hari, sekitar 1 atau 2 hari tidak melihat Aswad. Maka ditanyalah kepada sahabat, ya. Ditanya kepada sahabat, ma fa'ala zalikal insan, itu Aswad kemana? Karena biasanya dia bersih-bersih masjid. Aswad kemana? Qalu mata ya Rasulullah. Sahabat menjawab, dia telah meninggal ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah berkata, afala azantumuni, kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Kenapa Aswad meninggal kalian tidak kasih tahu saya? Faqalu innahu kana kaza wa kaza. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tidak ingin menyibukkan engkau, dia kan cuma pembersih masjid. Di situ ada kalimat sahabat yang seperti haqqaru sya'nah, yang seperti meremehkan Aswad. Ini kan sahabat juga manusia. Jadi sahabat mengatakan, alah kakak hai Nabi ni berdua benda. Si Aswad kan cuma obey aja. Kita kan kadang-kadang punya kadang-kadang keadaan seperti itu. Karena kita anggap orang kecil, alah kita ya udahlah, itu bukan orang yang perlu diperhatikan pun. Ternyata Nabi menangkap seperti sahabat seperti meremehkan pekerjaan si Aswad membersihkan masjid. Qala, langsung Rasulullah mengatakan, fadulluni ala qabri. Sekarang tunjukkan saya mana kuburannya. Jadi Nabi ingin mengubah imej itu. Nabi ingin segera mensolatkan Aswad. Maka dia mengatakan, tunjukkan saya mana kuburannya. Fa'ata qabrahu fasalla alaihi. Lalu Rasulullah mendatangi kuburan Aswad, lalu salat di depan kuburannya. Ini dalil kedua, juga hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih, bahwa Nabi mensolatkan jenazah Aswad di depan kuburannya sebelum sebelum Nabi mensolatkannya ketika dia baru meninggal. Jadi ini juga nanti ada hadis yang lain yang meninggal perempuan yang disebut dengan Ummu Mihjan. Jadi hadis yang lain menyebut yang meninggal perempuan, Ummu Mihjan. Kerjanya bersih-bersih masjid juga. Begitu juga kejadiannya. Jadi Nabi mendatangi kuburannya, lalu salat di atas kuburan Ummu Mihjan. Nah, ini dibolehkan, namun nanti diberi syarat, yaitu yang pertama, belum mensolatkannya ketika belum dikubur. Jadi bagi yang sudah solat sebelum dikubur tidak boleh. Yang kedua, itu ada batasan hari boleh melakukan itu. Nanti disebutkan dalam mazhab Hambali dibatasi, yaitu 3 hari
atau paling lama sebulan. Masih boleh mensolatkan jenazah yang kita tidak sempat mensolatkannya, boleh solat di atas kuburannya dalam jangka waktu jenazah itu masih berumur 3 hari atau paling lama sebulan. Itu nanti berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Baik, jadi itu pandangan pertama yang menyebutkan dibolehkan untuk mensolatkan jenazah setelah dikuburkan dan boleh langsung di depan kuburannya. Kemudian pandangan yang kedua, la tajuzu shalah 'ala al-qabri mutlaqan. Tidak boleh. Pandangan kedua mengatakan tidak boleh mensolatkan jenazah setelah dikuburkan mutlak, tidak boleh sama sekali. Nah, pandangan kedua ini itu dipegang oleh mazhab Hanafi atau tidak, mazhab Ibnu Hazm yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Ada pandangan ketiga, yaitu la tajuzu shalah 'ala al-qabri illa iza dufina qabla salat alaih. Jadi kalau pandangan kedua tadi tidak boleh sama sekali salat jenazah di atas kuburannya. Yang ketiga, la tajuzu shalah, tidak boleh salat di atas kuburan illa, kecuali iza dufina qabla salat alaih, kecuali dia dikuburkan sebelum sempat disolatkan. Jadi yang pandangan kedua tidak peduli mau sempat disolatkan, mau tidak sempat disolatkan, yang solat di atas kuburan tidak boleh. Pandangan ketiga menyebutkan boleh solat jenazah kalau tidak sempat disolatkan sebelum dikuburkan. Kalau pandangan pertama tadi Pak, walaupun sudah disolatkan sebelum dikuburkan, tetap boleh solat di atas kuburan. Dan itu dalil-dalilnya jelas. Sekarang pandangan ketiga, baru boleh solat jenazah di depan kuburan si jenazah kalau si jenazah tidak sempat disolatkan sebelum dikuburkan. Itu jenazah-jenazah tsunami kita kan banyak tidak disolatkan. Tak sempat lagi solat. Apa ni nampak sempat solat? Jenazah tercampak-campak, diambil dengan beko, masukkan ke kuburan. Siapa mau solatkan jenazah tercampak di jalan? Nah sekarang kemudian ini yang jadi masalah. Kalau di kelompok ketiga ini, bagi yang jenazah belum disolatkan waktu sebelum dikuburkan, nah itu baru boleh. Berarti kesimpulan mereka apa? Kalau sudah disolatkan sebelum dikuburkan, tidak boleh lagi solat di atas kuburannya. Ini pandangan ini dipegang oleh Imam Hanafi dan Imam Malik. Dan ini juga mereka berdalil bahwa dalil umum yang melarang salat di atas kuburan. Kan ada dalil dari Nabi yang mengatakan semua tempat boleh salat kecuali hammam, kamar mandi, dan makbarah dan kuburan. Jadi diambil dalil ini mengatakan bahwa tidak boleh apapun nama kuburan, tidak boleh salat setelah dikuburkan. Nah, dari semua pandangan tadi, maka kita lihat lebih kuat pandangan yang menyatakan tentang kebolehan berdasarkan dalil-dalil yang terjadi dan kuat, bahwa Nabi pernah mensolatkan jenazah di atas kuburan bagi mereka yang belum sempat mensolatkannya sebelum dikuburkan. Nah, namun tadi seperti saya sebutkan bahwa dibatasi waktunya itu dengan 3 hari atau paling lama masih boleh solat di atas kuburannya sebulan. Jadi umur jenazah itu sebulan, yang menterjikan, yang paling lama. Berdasarkan hadis bahwa Sa'id bin Musib mengatakan anna umma Sa'ad matat wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaib. Itu berdasarkan hadis
bahwa kata Sa'id bin Musayyib, Ummu Sa'ad itu meninggal dunia sedangkan Nabi tidak berada di Madinah. Falamma qadama shalla 'alaiha. Nah, falamma qadima shalla 'alaiha, ketika Nabi pulang ke Madinah dan Nabi mensolatkan, Nabi salat jenazah untuk Ummu Sa'ad. Waqad madha li zalika syahrun, dan waktu itu sudah sebulan dari meninggalnya Ummu Sa'ad sampai Nabi balik ke Madinah, itu waktunya sudah sebulan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dari situ diambillah sebagai dalil bahwa masih boleh mensolatkannya, syaratnya tidak boleh lebih dari kalau sudah sebulan tidak boleh lagi. Jadi ini Pak, kadang-kadang terjadi Pak, kita pulang, ayah kita meninggal, kita di Jakarta, kita yang anak-anak yang faham itu kan dia mengatakan udah tidak apa-apa, kuburkan aja, tidak usah nunggu lagi. Itu anak-anak yang faham, berilmu dan soleh. Anak yang enggak soleh, yang enggak pernah ikut pengajian dalam Canggaram akan mengatakan nepreh long, mungkin long tu sampai malam untuk nepreh long ni hantu gaya apa ni abang. Itu bukan anak berilmu itu tidak pernah ngaji itu. Yang ngaji selalu mengatakan kuburkan saja, tidak usah nunggu lagi, karena hak jenazah untuk dipercepat. Sekarang masalahnya pas kita sampai jenazah sudah dikuburkan, apakah gugur solat jenazah kita untuk ayah kita? Ternyata menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan banyak pandangan lain menyebutkan dibolehkan langsung kita menuju ke kuburan, lalu salat langsung di kuburan. Salat langsung di kuburan, dan tentu tetap menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Masalah posisi yang lebih baik, jangan langsung berhadapan dengan kuburan. Maksudnya kuburannya jangan di depan kita, jadi di samping kuburan begitu. Jadi jangan sampai ada waham kita sedang menyembah kuburan, begitu kata para ulama. Jadi kalau ini kuburan, kita sholatnya ya di samping sini, jangan di belakang kuburan ini, karena begitu sholat belakang kuburan ini kuburan di depan kita, nanti timbul waham, dan itu dilarang oleh Nabi. Seakan-akan kita sedang sholat menyembah kuburan itu, maka disuruh di sampingnya. Begitu Pak. Jadi boleh melakukan itu bagi yang enggak sempat mensolatkan. Apalagi kalau jenazahnya belum sampai 3 hari pun, ayah sudah dikuburkan pagi, kita baru sampai sore, nyan behana semayang langsung aja kuburan ke dia, semayang ke dia kuburan. Jadi ini dipertegas dalam mazhab Syafi'i pun begitu katanya. Maka ini dikutip dari kitab-kitab mazhab Syafi'i, termasuk kutipannya Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, itu mengatakan iza dufinal mayyit qabla as-salah shalla 'ala al-qabri. Kalau mayat setelah dikuburkan sebelum disolatkan, maka silakan salat di atas kuburannya, lianna salat tasilu ilaihi fil qabri. Kalau seandainya ditambah kasusnya, jadi tadi boleh, tapi kalau wa indufina min ghairi ghuslin, tapi kalau dikuburkan dalam keadaan belum dimandikan, atau dikuburkan ila ghairil qiblah, dalam keadaan tidak menghadap kiblat, walam yakhsha alaihi al-fasad fi nabshihi nubisha wa ghusila wa wujjiha ila al-qiblah. Ini kasusnya, kalau belum disolatkan kita boleh solatkan di atas kuburan. Kalaupun sudah disolatkan masih boleh mensolatkannya di atas kuburan. Tapi kalau sempat jenazah itu tidak dimandikan, bukan dalam kasus darurat, lalu tidak dihadapkan ke kiblat, salah hadap kiblat, sudah dikuburkan, baru ketahuan rupanya jenazah tidak dihadapkan ke kiblat atau tidak dimandikan, maka di
suruh untuk gali kembali, karena itu hak kita melakukan fardu kifayah, dan itu bisa dosa, Pak. Ya. Disuruh gali kembali, lalu disuruh mandikan, disuruh hadapkan ke arah kiblat, karena itu perbuatan wajib di atas kita sesama muslim. Itu dosa satu kampung itu kalau sengaja alah kakak bamenan kedihana pupunyan, itu dosa. Dosanya satu kampung itu. Setiap kepala orang kena dosa semuanya. Itu bisa Allah laknat kampung itu. Nah, tapi kalau seandainya khawatir gara-gara menggali rusak lagi mayat, artinya banyak masalah lagi, maka tidak perlu digali, boleh, ya, maka itu dianggap sah kalau seandainya terjadi darurat, ya.